What's up guys? Apa kabar? Di momentum yang bagus dan berbahagia ini, kita akan menjelajahi salah satu jabatan yang penting di negara kita tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jabatan yang dimaksud adalah asisten daripada presiden, atau kata lainnya yaitu jabatan Menteri Negara. Sudah siap? Baik, ayo kita mulai. Tadi dikatakan bahwa menteri secara sederhana ialah salah satu jabatan yang tugasnya adalah menjadi asisten daripada presiden sebagai pemegang kekuasaan. Jadi kalau presiden berhalangan atau mengalami kesulitan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka dalam kondisi tersebut menterilah yang mengambil kuasa atau meringankan beban daripada presiden dengan cara membantunya. Itu gunanya menteri. Nah, ini dia latar belakang pengadaan menteri menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kenapa kita mengadakan satu jabatan di negara yang disebut menteri itu? Ini dia latar belakangnya. Di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di ayat pertama dinyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Artinya di sini dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, lagi-lagi presiden tidak sendirian di dalam mengurus, mengelola, dan juga merawat, memakmurkan, pun mensejahterakan rakyatnya itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Oleh karena itu, memang menteri harus senantiasa loyal dan tidak boleh berseberangan. Bagusnya dalam hal ini kaitannya dengan upaya untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat itu tadi. Kemudian di pasal 17 ayat kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Itu artinya presiden dalam hal ini memegang kendali penuh atas penunjukan seorang warga negara untuk diangkat dan diberikan jabatan kekuasaan sebagai seorang menteri. Dan menteri mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus tunduk dan patuh terhadap instruksi-instruksi yang diberikan presiden kaitannya dalam upaya memakmurkan kehidupan rakyatnya. Lalu pada pasal 17 ayat yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dinyatakan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali urusan
urusan yang apabila presiden seorang diri yang mengatur semuanya, mengurus semuanya, mengelola semuanya, tentu saja akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, supaya presiden juga leluasa, maka harus dibagi-bagikan kekuasaannya itu kepada menteri-menterinya. Kaitannya dalam rangka percepatan untuk menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, dalam pasal 17 ya, ayat yang keempat, di situ dinyatakan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi dalam pasal 17 ayat 4 ini menegaskan bahwa sewaktu-waktu kementerian yang ada itu bisa dibubarkan gitu ya, bisa diubah atau bisa dibentuk kementerian baru, tergantung visi dan misi daripada presiden yang hendak menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Nah, karena kita telah mengetahui bersama bahwa menteri itu ialah asisten atau pembantu daripada presiden, maka selayaknya sebagai seorang asisten atau pembantu, menteri-menteri itu diberikan tanggung jawab oleh yang memberikan dia posisi atau kedudukan sebagai seorang menteri negara dalam hal ini ya. Nah, yang pertama, tanggung jawab seorang menteri di dalam pemerintahan ialah penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Dalam hal ini memang lagi-lagi menteri karena membidangi urusan tertentu, maka bisa membuat suatu rumusan kebijakan yang dia tetapkan, juga dia laksanakan kebijakan tersebut, dan dampak dari kebijakannya itu akan dirasakan oleh rakyat. Apakah kebijakannya itu membawa kesejahteraan atau malah menyusahkan. Kemudian menteri atau kementerian negara juga memiliki tanggung jawab atas pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi dalam hal ini bahwa ya tidak boleh korupsi kementerian itu, karena walau bagaimanapun fasilitas negara yang dipakai oleh mereka dalam operasional sehari-hari itu berasal atau bersumber daripada uang rakyat. Maka seyogianya harus dikembalikan kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang harusnya sih pro terhadap rakyat. Kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Ini berarti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri atau kementerian negara itu pengawasan pelaksanaannya harus diawasi gitu ya. Pelaksanaannya harus diawasi. Jangan sampai terjadi ketidaksinkronan gitu. Maksudnya A, ketika sampai ke daerah jadinya B gitu. Apalagi permainan daripada raja-raja kecil di daerah, tentu saja dalam hal ini kementerian, kalau tidak ingin dicap gagal dalam menyelenggarakan pemerintahan, ya harus konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ia buat sendiri untuk rakyat itu, gitu ya. Kemudian juga teknisnya pun sampai ke daerah,
yang mana sangat rawan dengan permainan raja-raja kecil, mafia-mafia kecil, mafia-mafia kekuasaan di daerah, itu memang harus diawasi betul oleh kementerian. Lalu perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Jadi di sini bahwa Kementerian Negara juga wajib hukumnya untuk melakukan bimbingan teknis, juga memberikan supervisi atas pelaksanaan kebijakan yang kebijakannya itu dikeluarkan oleh kementerian gitu. Kaitannya agar orang yang terkena imbas daripada harus melaksanakan kebijakan ini agar sampai dengan betul, dengan benar kepada rakyat itu tidak kebingungan gitu. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang karena tidak paham bagaimana cara mengoperasikan kebijakan ini sehingga rakyat merasa pemerintah atau kementerian sebagai wakil pemerintah dalam hal ini tidak becus kerjanya gitu. Oleh karena itu memang supervisi harus dilakukan oleh kementerian agar minimal penyambung kekuasaan dari pusat ke daerah itu paham bagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian. Begitu. Lalu kementerian juga atau menteri juga bertanggung jawab atas perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, ini artinya yang tadi dipaparkan harus betul-betul oleh menteri-menteri terkait untuk melakukannya. Apalagi memang kekuasaan itu adalah candu ya. Oleh karena itu jangan sampailah menyengsarakan rakyat karena tugas daripada menteri itu membantu presiden dalam rangka mensejahterakan dan puncaknya memakmurkan kehidupan rakyat ini begitu. Oke, sekian dulu pemaparan tentang menteri ya, kenalan sama jabatan menteri. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian yang menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.